Kembali lagi bersama saya Romi Mesra, SPD MPD sebagai tutorial online pada mata kuliah pengantar sosiologi di semester ini. Nah, ini kita sudah masuk pada sesi ketiga ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu perspektif sosiologi pada sesi kedua. Nah, pada sesi ketiga ini kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan konsep interaksi sosial ya. Nah, interaksi sosial ini di dalam sosiologi didefinisikan sebagai bagaimana hubungan ya antara individu dengan individu, kemudian bagaimana hubungan sosial antara individu dengan kelompok, kemudian bagaimana hubungan sosial ya antara kelompok dan kelompok. Jadi ada tiga hal di situ ya, antara individu dengan individu. Nah, mungkin saya langsung berikan contoh ya, misalnya kalau hubungan antara individu dengan individu, ya berarti ketika misalnya ada dua orang yang saling bercerita ya satu sama lain, maka itu sudah bisa disebut dengan interaksi sosial ya yang terjadi di antara dua orang tersebut. Kemudian kalau individu dengan kelompok, itu sering kita jumpai misalnya antara seorang guru yang merupakan individu dan mengajar sekelompok siswanya di dalam kelas. Nah, siswa itu karena terdiri dari beberapa orang, maka dia disebut dengan kelompok. Menjadi guru individu, siswanya adalah kelompok. Nah, maka terjadilah interaksi antara individu dengan kelompok. Kemudian, untuk contoh bagaimana hubungan sosial antara kelompok dengan kelompok, nah itu sebenarnya kalau sering dicontohkan misalnya ketika pertandingan sepak bola ya antara kelompok A dengan kelompok B. Nah, di situ kan terjadi interaksi ya, bahkan juga di sana saking ininya bahkan saling tackle dan lain sebagainya, itu terjadi konflik dan lain-lain di situ ya. Nah, itu sebenarnya sudah dalam bentuk interaksi antara kelompok ya, kelompok klub A dengan klub B. Kemudian bagaimana sih proses terjadinya interaksi sosial ini? Nah, itu saudara kan juga harusnya sudah membaca juga ya materi inisiasi. Di materi inisiasi sudah dijelaskan yang pertama itu melalui kontak sosial ya. Misalnya ada teman sedang memancing begitu ya, ada teman sedang memancing dan kita datang dari kejauhan. Meskipun tanpa bicara, namun kita lempar misalnya batu ke dalam air tempat dia memancing itu ya. Nah, itu kan nanti memunculkan reaksi ya. Mungkin reaksinya yang terkejut atau reaksinya yang marah begitu ya. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai kontak ya. Nah, kemudian komunikasi ya. Nah, kalau dalam komunikasi itu ada dua ya, ada tiga malah ya, ada komunikator, pesan, dan ada komunikan, orang yang menerima pesan ya. Nah, misalkan komunikator tentu orang yang menyampaikan pesan, kemudian ada pesannya, kemudian ada orang yang menerima pesan, dan biasanya juga ada feedback ya di dalam komunikasi ini. Kalau bertemu teman di jalan, tidak lagi sekedar isyarat anggukan kepala atau kedipan mata dan lain, tapi bisa berjabat tangan, kemudian ngobrol begitu ya. Oh, sudah lama tidak bertemu misalnya, kemana saja misalnya, atau pekerjaannya apa sekarang, tinggalnya di mana sekarang. Nah, itu sudah dalam bentuk berkomunikasi ya, lebih lanjut dari kontak sosial ya. Nah, kemudian kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi. Jadi ada dua ya dalam bentuk-bentuk interaksi ini ya. Di dalam itu ada namanya proses asosiatif. Nah, konsep asosiatif itu kan berasal dari kata asosiasi ya, atau semacam penyatuan ya. Jadi interaksi yang sifatnya menyatukan. Ya, misalnya kalau di materi inisiasi itu kan ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi ya. Nah, kalau dalam kerjasama itu kita bisa bercontoh misalnya yang paling mudah itu ya misalnya gotong royong gitu ya. Itu kan sudah kerjasama ya, misalnya membersihkan perkarangan, atau gotong royong di sekolah, atau gotong royong membangun rumah ibadah. Nah, itu kan sudah ada di situ bentuk kerjasama untuk dengan tujuan yang ditetapkan bersama. Kalau tujuannya untuk membersihkan lingkungan sekolah, ya berarti gotong royongnya kerjasamanya untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, jadi itu
Contoh mudahnya ya gotong royong lah, kerjasama ya. Kemudian akomodasi. Nah, akomodasi ini kalau dalam konsep sosiologi ya, ini bukan dalam konsep transportasi ya. Kalau dalam konsep transportasi misalnya kan apa akomodasinya gitu ya, ya nanti disediakan bus, disediakan, jadi bukan yang itu ya. Jadi akomodasi dalam konsep sosiologi itu adalah saling mengurangi ketegangan di dalam sebuah konflik ya, atau saling mengurangi tuntutan. Nah, misalnya contohnya ada tuntutan ada konflik antara dua mahasiswa misalnya dalam satu kelas. Nah, itu mungkin karena ketersinggungan ya, atau karena mungkin berebut sesuatu begitu ya. Nah, supaya konflik itu mereda, maka masing-masing yang berkonflik tadi, mahasiswa yang satu dia sabar, dia berprasangka baik, dia mengurangi curiga-curiga misalnya kan, atau pokoknya dia berusaha untuk meredakan konflik itu. Dan mahasiswa satu lagi juga begitu ya, dia berusaha mencari bagaimana supaya mereka bisa hubungannya baik lagi. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya asimilasi. Nah, sebenarnya banyak ini ya, ada juga akulturasi begitu ya. Masih banyak lagi yang lain sebenarnya. Namun karena di materi inisiasi ya, cuma 3, saya tambahkan satu ya, akulturasi. Asimilasi itu ketika dua budaya bercampur, tapi budaya aslinya itu hilang. Nah, percampuran budaya itu membentuk budaya baru. Nah, misalnya kalau di sini ya, misalnya orang Minahasa menikah dengan orang Minangkabau misalnya. Nah, mereka tinggal misalnya di luar, misalnya di Australia atau di mana begitu ya. Nah, ketika mereka tinggal di Australia, meskipun mereka berasal dari budaya yang berbeda, ternyata di Australia mereka membentuk budaya baru ya. Ada sedikit misalnya Minangkabaunya, ada sedikit Minahasanya misalnya kan. Nah, namun dia jauh sekali berbeda budaya yang baru ini dengan budaya asalnya itu. Malah dikatakan asimilasi ini menghilangkan ya, saking tidak adanya lagi ya unsur-unsur budaya yang tercampur tadi, membentuk budaya baru yang jauh sekali berbeda dari budaya asalnya. Nah, kemudian akulturasi ini lawannya. Nah, kalau akulturasi dia budayanya bercampur, tetapi budaya asalnya itu tetap ada. Nah, kalau orang menikah misalnya beda budaya, misalnya Jawa dengan Minangkabau, jadi ya bisa saja kan di pihak perempuan misalnya yang Jawa dia menikah pakai adat Jawa, atau apa istilahnya itu ya, resepsinya ya atau perayaannya itu dengan budaya Jawa. Kemudian di tempat laki-laki berdasarkan budaya laki-laki yang Minangkabau misalnya. Kemudian ketika mereka berumah tangga, mereka menjalankan kedua budaya itu ya secara bersamaan, jadi budayanya tidak hilang begitu ya. Nah, itu disebut dengan akulturasi. Nah, itu juga kan bentuk interaksi juga kan. Nah, itu ya. Kemudian ada yang kedua itu disebut dengan proses disosiatif. Nah, disosiatif ini lawan atau antonim dari asosiatif tadi. Disosiatif berarti perpecahan dia, di mana interaksi itu memicu sebuah perpecahan, atau interaksi itu dalam bentuk sebuah perpecahan begitu ya. Nah, kalau dalam materi inisiasi itu ada 3 juga, ada persaingan, kontraversi ya, kemudian konflik. Persaingan, kontraversi, dan konflik. Nah, kalau persaingan ya kita tahu ya, misalnya contoh lebih mudahnya misalnya bersaing untuk merebut juara kelas begitu ya. Ya kan, kalau sebisa mungkin positif ya, misalnya sama-sama belajar yang giat saja begitu ya. Tapi terkadang kan ada persaingan ini yang hal negatif begitu ya, misalnya dengan mengambil muka terhadap guru, atau persaingan dalam bentuk lain lagi, persaingan dalam mencapai sebuah jabatan misalnya. Terkadang kan banyak juga ya unsur-unsur yang tidak bagusnya ya, misalnya menggunakan orang dalam, menggunakan uang gitu ya. Kemudian kontravensi ini maksudnya ya, ada kata lainnya kontroversi begitu ya.
Ketika mungkin contohnya ada kemarin itu yang viral, siapa ya, seseorang lah ya, seseorang yang beragama Muslim tapi dia memakan babi dan memperlihatkannya dengan konten video yang akan dilihat oleh banyak orang gitu ya. Nah sebenarnya kalau itu cuma dikonsumsi sendiri tanpa divideokan ya, itu kan sebenarnya mungkin masalah pribadinya ya, meskipun sebenarnya kan dilarang di agamanya. Tapi karena dia juga influencer gitu ya, yang pengikutnya juga banyak, kemudian dijadikan konten ya, nah itu menjadi masalah, itu kan kontroversi ya. Nah itu juga bisa kita jadikan salah satu contoh dari kontroversi ini ya. Kemudian yang terakhir itu konflik. Nah konflik tentu sudah pasti ya, misalnya konflik tanah, pembagian warisan, lalu konflik misalnya saling senggol di jalan akhirnya berkelahi begitu ya. Kalau konflik ini kan pasti banyak contohnya, dan saya yakin mahasiswa sekalian juga sudah tahu, atau kita semua juga tahulah seperti apa konflik itu. Nah, saya ulangi supaya mahasiswa jangan lupa mengisi absen, kemudian mengikuti kegiatan diskusi pada sesi ketiga ini dengan aktif ya, dan sekali lagi jangan cuma copy paste ya, usahakan menggunakan pemikiran sendiri ya. Boleh misalnya mengacu kepada modul begitu ya, tetapi itu jadikan sumber, atau boleh mengacu kepada internet dan lain-lain, tapi itu hanya sumber, tapi masukkan di situ unsur-unsur pemikiran sendiri. Nah itu kalau dalam penilaian saya dalam diskusi itu lebih tinggi ya. Kemudian juga jangan lupa untuk memahami materi inisiasi, kemudian materi pengayaan, dan juga materi pengayaan dari saya. Kemudian kan di sesi ketiga ini ada tugas satu ya, nah, jangan lupa dikerjakan sebaik mungkin. Dan yang terakhir adalah mengisi tes formatif ya. Demikian, terima kasih, sukses dalam mengikuti kegiatan tutorial online pada sesi ketiga ini. Sampai berjumpa lagi pada sesi keempat minggu depan. Terima kasih. Nabi edukasi.